Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas artikel yang ditulis oleh Fatima, Dona, dan Asokan yang berjudul A Test of the Functional Fixation Hypothesis Using Derivative Financial Instrument. Uji hipotesis fiksasi fungsional menggunakan instrumen keuangan derivatif. Sebelum kita masuk pada latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas persyaratan dan perubahan untuk pengungkapan dan pengakuan derivatif berdasarkan PSAK 133. Menurut Office of the Comptroller of the Currencies Quarterly Report tentang perdagangan bank dan aktivitas derivatif untuk kuartal kedua tahun 2010 dan nilai nosional derivatif dipegang oleh Bank Komersial Amerika Serikat mencapai 223,4 triliun dolar pada Juni tahun 2010, sedangkan pada Juni tahun 2000 mencapai sekitar 80 triliun dolar. Hal ini mewakili hampir 3 kali lipat dari nilai nosional yang luar biasa dalam satu dekade. Dengan adanya pertumbuhan yang cepat ini, analis dan regulator menyatakan keprihatinannya dalam surat mereka kepada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB bahwa laporan keuangan tidak cukup mencerminkan ekonomi yang mendasari instrumen ini. Karena kompleksitas masalah pengakuan dan pengukuran, FASB memilih untuk meningkatkan dan memperluas pengungkapan untuk derivatif dengan penekanan khusus pada konsistensi dan komparabilitas di seluruh perusahaan. Awalnya PSAK 105 yang berjudul Keterbukaan Informasi Instrumen Keuangan dengan Risiko Off Balance Sheet dan Instrumen Keuangan dengan Konsentrasi Risiko Kredit. Berdasarkan PSAK 105 tersebut, dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan diwajibkan untuk membahas jenis derivatif yang mereka miliki. Namun, PSAK 105 dikritik karena terlalu ambigu. Hal ini mengakibatkan diterbitkannya PSAK 107 yang berjudul Pengungkapan tentang Nilai Wajar Instrumen Keuangan. PSAK 107 memberikan lebih banyak pedoman, dan yang lebih penting mengharuskan perusahaan untuk menilai derivatif dan keuntungan, serta kerugian dan melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penkasalan tahun 1996 dalam pemeriksaan kritisnya terhadap pengungkapan berdasarkan PSAK 107 mencatat bahwa bahasanya begitu samar sehingga tidak mungkin untuk membedakan apakah posisi neraca keuangan dari derivatif keuangan mewakili aset atau piutang bersih, atau posisi kewajiban atau utang bersih. Kritikan tersebut mengakibatkan diterbitkannya PSAK 119 yang berjudul Pengungkapan tentang Instrumen Keuangan Derivatif dan Nilai Wajar Instrumen Keuangan. Untuk meningkatkan transparansi informasi lebih lanjut kepada investor, dikeluarkan PSAK 133 berjudul Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. PSAK 133 mempengaruhi neraca dan juga mempengaruhi laporan laba rugi. Hal ini dikarenakan derivatif keuangan dapat meningkat nilainya atau harus dilaporkan sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi atau penurunan nilai atau harus dilaporkan sebagai kerugian. Namun, perusahaan menyatakan kekhawatirannya karena tidak memiliki waktu untuk menyesuaikan dengan PSAK 133. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka PSAK 137 yang berjudul Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai harus berlaku efektif untuk semua kuartal fiskal. Karena perusahaan mengungkapkan keprihatinan mereka tentang waktu ini, PSAK 137 menangguhkan penerapan PSAK 133. Berdasarkan pembahasan tersebut, terlihat bahwa kondisi pra PSAK 133 yang mensyaratkan pengungkapan nilai wajar dalam catatan atas laporan keuangan, dan PSAK 133 dan 137 yang mensyaratkan pengakuan penuh dalam laporan laba rugi, memberikan area untuk menguji lebih lanjut hipotesis fiksasi fungsional. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Hipotesis fiksasi fungsional berpendapat bahwa penetapan harga informasi akuntansi tidak efisien karena investor terpaku pada beberapa informasi. Dopash dan Ronan tahun 1973 meneliti bagaimana perubahan penilaian metode inventaris
antara first in first out atau FIFO dan last in first out atau LIFO mempengaruhi pengambilan keputusan. Mereka menyimpulkan bahwa fiksasi fungsional ada karena ketidakmampuan pengambil keputusan untuk menyesuaikan perubahan dalam metode inventaris. Selanjutnya, Hurst dan Hopkins tahun 1988 dan Mintz dan McDaniel tahun 2000 meneliti apakah ada fiksasi fungsional dengan melihat informasi yang ditempatkan dalam laporan keuangan. Studi mereka menemukan bahwa ketika informasi ditempatkan dalam laporan laba rugi, investor bereaksi lebih kuat dibandingkan ketika informasi hanya ditampilkan di bagian ekuitas pemegang saham. Penelitian selanjutnya yaitu Yu dan Shim tahun 2016 meneliti perubahan format penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Mereka menunjukkan bahwa investor non-profesional dalam pengaturan eksperimental terpaku pada format informasi yang disajikan pada laporan keuangan, dan bahwa pengguna profesional dan non-profesional mengabaikan informasi yang disajikan dalam catatan kaki. Hasilnya konsisten dengan hipotesis fiksasi fungsional. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ketika informasi diakui dalam laporan keuangan, sinyal yang disampaikan relatif lebih kuat dibandingkan ketika informasi yang sama hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Para peneliti menyimpulkan bahwa ini adalah bukti yang mendukung FFH. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dinyatakan oleh peneliti adalah ketika informasi nilai wajar derivatif hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar pra-PSAK 133, fiksasi fungsional menyebabkan sinyal yang disampaikan kepada investor menjadi berubah secara signifikan relatif ketika informasi yang sama diakui dalam laporan keuangan berdasarkan POS. Selanjutnya, metodologi penelitian, pemilihan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu 79 bank komersial publik Amerika Serikat dengan menggunakan data dari tahun 1997 hingga tahun 2006. Kriteria pemilihan sampel terdiri dari yang pertama, bank yang menggunakan setidaknya satu jenis kontrak derivatif, atau misalnya suku bunga, valuta asing, ekuitas, atau komoditas. Dan yang kedua, bank yang memiliki data yang memadai di Bank Compustat dan CRSP selama periode sampel 10 tahun. Selanjutnya temuan, peneliti mengestimasi regresi menggunakan data sebelum PSAK 133, yaitu informasi tentang nilai wajar derivatif yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan setelah PSAK 133, yaitu informasi yang diakui dalam laporan keuangan, yang meliputi laporan laba rugi dan neraca. Tujuannya adalah untuk menguji apakah relevansi nilai jumlah derivatif lebih besar ketika informasi diungkapkan relatif terhadap informasi tentang nilai derivatif diakui dalam laporan laba rugi. Temuannya yaitu informasi derivatif pasca PSAK 133 atau ketika pengakuan nilai nosional dalam laporan laba rugi diperlukan adalah nilai yang relevan bagi investor. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam nilai nosional sebelum dan sesudah PSAK 133. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa hasil temuan mendukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dan keberadaan fiksasi fungsional. Selanjutnya, robustness check atau uji ketahanan, yaitu untuk mengontrol perbedaan yang tidak ditentukan antara bank dan tahun. Peneliti memeriksa data dengan efek tetap perusahaan dan efek tetap tahun, yang mana model pertama yaitu regresi dengan efek tetap perusahaan, di mana koefisien total turunan tetap positif dan signifikan, sedangkan variabel interaksi total turunan dengan variabel indikator negatif dan signifikan. Dan model yang kedua yaitu regresi dengan efek tetap tahun, di mana koefisien turunan total positif dan signifikan, sedangkan interaksi variabel derivatif dan indikator total negatif
dan signifikan untuk estimasi dengan efek tetap bank. Estimasi dengan efek tetap tahun menunjukkan bahwa koefisien turunan total adalah positif dan signifikan, dan interaksi variabel turunan total dan negatif dan signifikan. Secara keseluruhan, hasil ini konsisten dengan temuan bahwa fiksasi fungsional ada. Oleh karena itu, hipotesis ini didukung. Selanjutnya yaitu kesimpulan. FFH atau Fixation Functional Hypothesis merupakan bidang penting untuk dipelajari, terutama mengingat masalah regulasi pengakuan versus pengungkapan. Studi sebelumnya telah menggunakan desain eksperimental yang memanipulasi variabel menggunakan siswa sebagai proksi untuk investor dan desain arsip empiris. Keduanya mengalami keterbatasan desain eksperimental yang tidak sempurna dan bias seleksi diri dalam studi arsip. Namun, penerbitan PSAK 133 dan 137 memberikan jalan yang sangat baik untuk mengkonfirmasi FFH karena perubahan pelaporan. Dengan adanya FFH tersebut, mungkin lebih baik bagi regulator untuk kepentingan transparansi untuk menggunakan pengakuan dan tidak menggunakan pengungkapan sebagai pilihan. Meskipun pihak yang berkepentingan mungkin menekan regulator untuk mengungkapkan dan menghindari pengakuan. Secara tidak langsung, penelitian ini membuktikan bahwa sikap FASB dalam menerapkan PSAK 133 yang mewajibkan pengakuan opsi saham daripada pengungkapan karena mereka diberi tekanan, dan mungkin hal tersebut merupakan opsi yang tepat untuk kepentingan menjaga transparansi. Sekian pemaparan artikel terkait uji hipotesis fiksasi fungsional menggunakan instrumen keuangan derivatif. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.